Marvel, Agen Carter, episode 7. Rusia tahun 1943, Dr. Ivchenko dimintai tolong untuk pembedahan karena pasien akibat perang banyak, obat-obatan tidak mencukupi. Jadi Ivchenko memanipulasi pikiran pasien sehingga tidak terasa sakit ketika dilakukan pembedahan ke pasien. Pasien merasa pikirannya sedang dalam kondisi yang baik. That is good, Private Ovechkin. Lalu kita dibawa ke Carter yang sedang diinterogasi Souza, juga dipantau dari ruangan sebelah oleh Dooley and Ivchenko. Tidak lama kemudian masuklah Thompson memberi laporan ke Dooley bahwa agen Yah telah meninggal karena kecelakaan. Setelahnya Kapten Dooley, Thompson, and Souza semuanya bergantian menanyai Carter. Namun Carter hanya diam membisu dan mengikuti alur cerita ketika ditanyai. Semuanya saling tegang dengan argumen masing-masing. But I've never been more than what each of you has created. Kemudian nongollah Jarvis dan tiba saja masuk ke kantor yang biasa Carter lewati dan minta tolong dengan operator di situ untuk ketemu dengan Kapten Dooley. Hold please. Setibanya Jarvis dalam ruangan kantor SSR, Carter dibawa masuk ke ruangan itu. Ternyata Jarvis semacam buat pengakuan dengan surat tertanda tangan bahwa Stark telah mengaku dengan tuduhannya selama ini dan kesepakatannya menukar kebebasan Carter dengan Stark. Do we have a deal? Not quite. Sambil menunggu Stark datang, Jarvis and Carter mesti standby di kantor SSR. Akhirnya Dooley setuju dengan persyaratan yang diminta Jarvis, dan Dooley pun memecat Carter ketika hendak keluar. Carter, you out of the SSR. Dengan dipecatnya Carter, dia membersihkan meja kerjanya dan membawa file-filenya ke ruangan bersama Jarvis. Carter yang penasaran bertanya ke Jarvis, kenapa Stark membuat surat pengakuan yang sepertinya bukan gaya Stark. Jarvis mengaku kalau memang itu inisiatif dia sendiri. Oh, flipping hell. I called for help many times. Karena Stark sudah dihubungi beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Makanya Jarvis ambil tindakan untuk menyelamatkan Carter. Carter yang mendengar pengakuan Jarvis menjadi sangat kesal, karena ini resiko bisa kena hukuman berat. Waduh, Jarvis. Just quite unpleasant. Saat Carter cicat dengan Jarvis sambil cari jalan keluarnya, nampaklah Dr. Ivchenko yang sedang memberi pesan kode Morse di jendela. Carter langsung mencatat kode pesan itu. Ternyata setelah diartikan pesan itu bahwa Leviathan akan datang. Leviathan is coming. Dengan segera Carter menemui Kapten Dooley dan mengaku bahwa pengakuan yang dibikin Jarvis itu adalah palsu dan Stark tidak akan datang. Lalu Carter menjelaskan tentang semuanya selama ini di hadapan Dooley, Thompson, and Souza. Ternyata tujuan Carter buat pengakuan itu supaya Dooley and lainnya percaya Carter bahwa itu Dr. Ivchenko ada pembunuh sebenarnya. Ivchenko ada berkomunikasi dengan seseorang di seberang, dan untuk membuktikan lagi perkataan Carter, dia memperlihatkan sampel darah Kapten Amerika. Kemudian Dooley, Thompson, and Souza, mereka bertiga meeting sebentar untuk membahas hal yang barusan terjadi. Souza percaya kepada Carter, dan Dooley percaya apa yang dipikiran Souza. Lalu disuruh beberapa agen untuk mengecek gedung seberang kantor SSR. Dooley tetap mengawasi Ivchenko. Dooley yang bersama Ivchenko mulai dipengaruhi. Please, focus. Ivchenko menghipnotis Dooley tentang rasa bahagia bersama keluarganya, terutama istrinya. Di bawah pengaruh Ivchenko, Dooley memindahkan Carter and Jarvis ke ruangan lain dan menguncinya. Lalu Dooley bersama Ivchenko pergi ke lab. Setibanya di lab, semua orang disuruh keluar. Ivchenko menyuruh Dooley untuk mencari item nomor 17 dan didapatilah barang tersebut. Thompson, Souza, dan agen lainnya telah berada di gedung seberang. Mereka berpisah di setiap lantai. Souza dengan instingnya mendapati seseorang itu, yaitu Dottie. Terjadi pertarungan antara mereka berdua. Dottie bisa meloloskan diri dari kepungan agen SSR, walau agen sudah tersebar di tempat itu. Ivchenko yang telah berhasil mengambil barang Stark kemudian dijemput oleh Dottie dan mereka berhasil melarikan diri. Thompson pun kehilangan jejak. Carter and Jarvis yang terkurung di ruangan mencoba melarikan diri bersama. Semua orang di kantor SSR sudah berkumpul di depan ruangan Dooley. Dooley yang tersadar merasa kaget karena ada jaket panas melekat di tubuhnya. Jarvis yang tahu tentang jaket itu mencoba mencari cara untuk melepaskan dari tubuh Dooley, karena jaket ini bisa meledak. How violent? Explosive. Souza yang masih berada di gedung
mengecek ruangan tempat Dottie tadi berada. Didapati mayat yang telah tewas di tempat itu. Dan Souza melihat ada perintah untuk membunuh Carter. Duli melihat keadaan, tidak ada waktu lagi. Duli sampaikan bahwa Ivchenko memasuki pikirannya dan jangan biarkan Ivchenko bicara. Karena memang jaket ini sudah dikunci mati, dengan begitu Duli mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang di sekitarnya. Duli menitip pesan ke Carter agar menangkap pelakunya. We'll catch them. Setelahnya, Duli berlari menuju jendela lalu menembaknya. Seketika, Duli jatuh dari gedung, kemudian terjadi ledakan. Diperlihatkan isi kantor yang berantakan. Souza telah sampai di kantor dan bertanya ke Thompson yang apa jadi. Kemudian Carter yang duduk termenung curhat ke Jarvis bahwa ini adalah salahnya. This is not your fault. Lalu Carter teringat sesuatu tentang Leviathan yang menugaskan Lead Branis untuk mencuri sesuatu. Sesuatu itu adalah sampel darah Kapten Amerika. The blood. Di tempat lain, di gedung bioskop, ditampakkan Dottie yang berada di sana, membawa kereta dorong untuk bayi. Ternyata isi kereta dorong itu adalah sebuah tabung gas. Dottie lalu membuka tabung gas, dan pintu bioskop dikunci dari luar oleh Ivchenko. Kemudian mereka berdua pergi dari gedung tersebut. Sampel darah Kapten Amerika ternyata masih ada di lab. Carter lalu menyuruh semua orang untuk mencari item apa yang diambil Ivchenko. Ya, kita tahu bahwa item 17 telah hilang. Jarvis pun tidak tahu apa kemampuan benda itu. Di dalam gedung bioskop tempat Dottie meninggalkan tabung gas, telah terjadi kericuhan di dalamnya. Semua orang terbatuk yang kemudian emosi lalu saling membunuh. Petugas yang hendak masuk ke dalam kaget melihat yang terjadi karena semua orang telah mati menggenaskan. Wah, wah, wah. Apalagi nih? Dipersembahkan oleh Segepok Cerita. Ya, segepok aja ceritanya. Gak usah banyak-banyak. Ternagi loh.